Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar rekan-rekan sekalian? Semoga dalam kondisi baik dan sehat selalu ya. Nah, di sini pada kesempatan pagi ini saya akan men-sharingkan cara atau pembuatan laporan keuangan yang kita mulai dari neraca lajur. Ya, jadi ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Ya, jadi video sebelumnya tentang pembuatan neraca lajur. Nah, kali ini adalah neraca lajur kemudian ke laporan keuangan. Ya. Nah, saya perkirakan prosesnya tidak lebih panjang dari video sebelumnya. Ya, jadi prosesnya lebih simpel ya, dari neraca lajur ke laporan keuangan. Ya, oke langsung aja saya share screen. Nah, oke ya, jadi ini adalah soal neraca lajur. Ya, oke ya. Nah, supaya tidak membingungkan ya adik-adik sekalian dan para pemirsa, maka bagian ini saya akan bikin nggak jelas ya, bikin putih ya, bikin putih. Nah, kemudian untuk bagian penyesuaian juga saya akan bikin putih ya, saya akan bikin nggak jelas ya supaya kita bisa fokus pada prosesnya. Nah, yang bagian ini oke, kita sementara bikin putih dulu ya, oke ya, bikin nggak jelas ya gitu. Nah, jadi posisi yang terakhir kita kemarin adalah pada bagian laba rugi dan neraca. Ya, ini adalah laba ruginya, ini adalah neracanya, angka-angkanya sudah kita periksa. Dan di sini ketemu laba bersihnya adalah 660.000 ya. Jadi laba bersih adalah 660.000 ya. Oke. Ya, laba bersihnya 660.000. Nah, kemudian bagaimana cara memindahkan ini ke laporan keuangan? Nah, caranya cukup simpel ya, adik sekalian. Jadi caranya sebenarnya cukup simpel. Oke, ini kan saya atur dulu posisinya, saya atur posisinya, ya. Nah, yang pertama-tama tentu kita menyiapkan template-nya dulu ya. Jadi template laporan keuangannya kita siapin dulu. Jadi laba rugi, perubahan modal, kemudian neraca. Ya, jadi siklusnya adalah laba rugi dulu, kemudian perubahan modal, kemudian neraca. Ya. Nah, kemudian untuk yang laba rugi kita masukkan semua komponen biaya dan pendapatan. Ya. Jadi semua komponen biaya dan pendapatannya kita masukkan. Ya. Jadi komponen biaya dan pendapatannya kita masukkan. Nah, di sini ya. Jadi kita masukkan semuanya di sini. Nah, ini semua berasal dari neraca lajur. Ya, jadi ini kalau kita lihat ya ini berasal dari sel-sel sebelumnya. Ya, jadi biaya perlengkapan, biaya pemeliharaan, biaya iklan, biaya telepon, biaya perlengkapan dan sebagainya. Ini tinggal kita ambil aja dari neraca lajur ya. Jadi nggak usah nulis lagi ya. Jadi tinggal tinggal tarik data dari situ ya. Kemudian kita juga tarik data dari berapa jumlahnya ya. Jadi kita tarik data aja berapa jumlahnya. Nah, jadi ini pendapatan di sini kita ambil di sini jumlahnya adalah 5.700. Jadi kita tinggal ambil aja ya. Jadi cukup simpel saya rasa ya. Pendapatan komisi juga kita tinggal ngambil dari neraca lajur aja berapa jumlahnya. Dan kemudian kita hitung berapa total pendapatannya. Ya, total pendapatannya kita hitung. Demikian juga sama halnya dengan berbagai macam biaya. Ya, jadi berbagai macam biaya kita ambil angkanya, saldonya kita ambil. Ya, nah ini kalau kita lihat di sini semuanya berasal dari sama persis dengan angka-angka yang ada di neraca lajur. Ya, jadi semuanya sama persis. Ya. Oke ya, di sini meskipun ada angka yang saya tulis secara manual ataupun angka yang kita ambil langsung dari selnya, tapi semuanya
adalah sama ya. Jadi mestinya memang langsung saya ambil dari selnya ya. Jadi tidak tuliskan secara manual ya. Tapi sama, kebetulan dan angkanya sama persis, bisa dicek. Nah, setelah itu kemudian kita total berapa biayanya, dan dari sini ketemu laba atau rugi bersihnya. Nah, ternyata hasilnya adalah laba bersih. Nah, ini sama persis dengan laba bersih yang ada pada bagian ini. Ya, jadi sama persis dengan laba bersih yang ada pada bagian ini. Ya, sama persis ya. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita bikin laporan perubahan modal. Ya, jadi setelah laporan laba rugi, maka kita bikin laporan perubahan modal. Ya. Oke ya, jadi laporan perubahan modal itu menjelaskan apakah modal awal kita bertambah atau berkurang. Ya. Jadi rumusnya adalah modal awal, ya, modal awal dalam hal ini adalah modal awal, kemudian laba atau rugi bersih, kemudian ada pengambilan pribadi atau enggak, kemudian jadi modal akhir. Nah, di sini modal awal, ini informasinya diambil dari neraca, ya, neracanya neraca lajur, ya, diambil dari situ. Nah, oke ya. Ya, oke. Nah, ini 10.000 diambil dari neraca, kemudian laba bersih diambil dari laba bersih laporan laba rugi. Nah, kemudian di sini tidak ada prepay, maka modal akhirnya bertambah, yaitu 10.660. Ya, gitu. Kemudian kita teruskan dengan pembuatan neraca. Nah, di sini pembuatan neraca di sini saya pakai bentuk yang simple, yang ringkas. Ya, kita pakai bentuk yang ringkas. Ya, jadi bentuknya neraca saldo. Ya, jadi mirip kayak bentuknya neraca saldo. Ya. Nah, oke ya. Jadi kita tinggal ambil ya akun-akun dari neraca, akun-akun neraca pada neraca lajur bisa diambil. Jadi bisa ngambil dari angka-angka dari situ. Ya. 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 Oke ya, bisa copy paste. Ya, tapi saya rasa nggak perlu nulis lagi ya. Ya. Nah, setelah kita ambil semua angka-angkanya, maka kita juga tarik semua angka-angka. Jadi angka-angka kas pada posisi yang terakhir itu berapa, kita tinggal ambil aja. Ya, jadi di sini kas posisinya adalah 6.200, ya kan, sama dengan yang ada di sini kan. Nah, yang ada di sini juga 6.200 ya, kelihatan kan. Nah, ini ya. Nah, kemudian piutang usaha pada posisi debit kita juga ambil. Nah, ini ya, kelihatan ya. Nah, ini ya, kita ambil angkanya 2.240. Kemudian bunga dibayar di muka, kita ambil juga. Nah, ini ya, kelihatan ya. Ya. Nah, kemudian sewa dibayar di muka, kita juga ambil angka dari sini aja. Oh, ini kebetulan saya nggak ambil, tapi kalau saya ambil langsung juga nggak masalah. Jadi saya ambil langsung 600 di sini. Nah, di sini. Ya. Nah, ini ya, angkanya kita ambil dari sini. Ini ada tanda, ini kita ignore aja. Ya. Nah, kemudian perlengkapan kantor, nah ini juga kita ambil, ya kan? Nilainya berapa ini? Nah, 160 ya. Kemudian peralatan kantor kita ambil juga nilainya 6.600. Nah, kemudian akumulasi penyusutan pada posisi kredit kita ambil nilainya. Ya, kita ambil nilainya. Ini 55 ya, ini pada posisi di bawah ya. Nah, ya, jadi ini cuman hanya perpindahan posisi aja ya. Tapi kalau toh mau diurutkan sesuai dengan posisi neraca lajur juga akan hasilnya harusnya sama ya. Nah, kalau nggak sama berarti salah. Nah, tapi karena di sini saya berusaha ngurutin secara teratur ya. Ya, jadi ngurutin secara teratur, maka ini berbeda bentuknya dari neraca lajur ya. Nah, nggak jadi masalah ya, nggak jadi masalah. Nah, oke ya, kelihatan ya. Kemudian hutang wesel juga kita ambil angkanya. Nah, ini kelihatan di sini. K9. Nah, 3.000. Kemudian hutang usaha kita ambil angkanya juga 1.800. Kemudian hutang bunga kita juga ambil angkanya 25 ya. Kemudian hutang gaji kita ambil angkanya juga ya. Nah, ya 310. Nah,
Ini adalah akun-akun dari neraca. Nah, kemudian modal akhir berapa? Modal akhir jangan ngambil dari sini ya, karena di sini masih modal awal ya. Jadi kita ngambil dari modal akhirnya perubahan modal. Nah, jadi kita ambil dari sini ya, modal akhirnya kita ambil dari sini sehingga angkanya adalah 10.660. Jadi sudah berubah. Ya, kenapa demikian? Karena di sini adalah neraca 30 November 2010. Jadi neraca periode akhir atau neraca posisi akhir ya, posisi modal akhir ya, bukan neraca awal periode tapi neraca akhir periode ya, 30 November. Oke, nah setelah itu kita jumlah. Nah, hasilnya harus sama ya. Nah, kita sum, hasilnya harus sama antara debit sama kreditnya. Ya, yang artinya adalah balance ya. Ya. Nah, oke ya. Jadi itu adalah cara membuat laporan keuangan yang berasal dari neraca laju. Ya, kesimpulannya prosesnya cukup otomatis dan simple. Ya. Nah, sejauh ini prosesnya otomatis dan simple. Jadi sifatnya itu otomatisasi aja, ya sifatnya seperti gitu. Ya, jadi cuman ada beberapa titik yang perlu menjadi perhatian ya, atau yang perlu di double check ya. Ya itu tadi misalnya akun modal itu hati-hati. Kemudian juga laba bersih di sini secara surprising ya, sama dengan punyanya neraca laju di sini ya kalau kita perhatikan. Nah ini ya kalau kita perhatikan di sini ini secara amazing ya ini sama ya. Nah, ini sistem akuntansi yang bisa membuat seperti demikian ya. Ya. Oke ya, ini sistem akuntansi. Ya, teknik atau metode perhitungan yang seperti demikian bisa membuat itu saling mengawasi, saling meng-cross check. Ya, jadi kalau ada kesalahan, sistem bisa meng-cross check. Ya, sistem dalam hal ini bukan sistem digital ya, sistem manual pun bisa. Ya, nah, ya, jadi ini yang kadang kita berpikir mereka yang mau menciptakan teknik perhitungan begini ini juga ya, luar biasa ya. Oke ya, bisa ya temukan seperti begini ya dalam hal keuangan ya. Oke, saya rasa itu aja sharing saya hari ini. Semoga bermanfaat dan memberi inspirasi bagi adik-adik sekalian bagaimana membuat laporan keuangan dari neraca laju ya yang sifatnya cukup otomatis, tapi juga ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan. Itu misalnya bagian modal ya, perhatikan ya, privé juga ya. Kebetulan di sini privé-nya 0 ya, seperti itu. Oke, sekian dan terima kasih video yang singkat ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ya, berikan juga masukan ya apa yang perlu diperbaiki. Ya, oke ya. Sampai di sini dulu. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan sejahtera selalu. Ya.